apapun namanya bersedekah. Tapi kalau zakat harus kepada orang miskin, gitu ya. Tetapi kalau harta bebas ke siapapun, mau tukang parkir, mau orang kaya ke Purwakarta, mau bersedekah ke bupati, yang lama yang baru itu ada apa-apa. Nggak usah kita lama ceritanya. Kita kembali ke kitab kuning. Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dimamuha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi lebih banyak kita belajar kitabnya daripada ceramahnya. Ceramahnya itu buku tambahan supaya masuk di otak. Kalau kita kajian kitab ini saja pasti baru setengah jam sudah tidur semua. Kamu itu kajian kitab itu buat apa? Apalagi itu. Nah, kita ambil sedikit. Kalau bapak-bapak saya lihat sudah mulai ngantuk, saya tambah lagi sedikit bumbu. Sampai di mana tadi? Layanallahu luhumha. Tidak sampai dagingnya kepada Allah. Ya, Allah ayat-ayat katakan kepada Allah. Jadi luhumha yang tidak sampai apanya? Luhumhu itu kan doma kan tadi kan? Yang melakukan perbuatan itu harokatnya pasti apa? Doma. Luhumha tidak sampai kepada Allah. Wala dimauha, darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Tidak akan sampai. Wala dimauha, dimau itu artinya darah. Dimauha darah. Walakin dan kan tetapi lakin itu artinya tetapi. Yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu Allah ya. Yanaluhu Allah yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum, takwa di antara kalian. Takwa itu masuk bab pembahasan tentang apa? Ikhlas. Makanya yang sampai adalah keikhlasan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sampai kepada Allah. Daging yang kita potong itu maksudnya daging walaupun kita potong, tapi kalau nggak ikhlas nggak sampai juga pahalanya kepada Allah. Orang yang berkurban walaupun sapi 5 tapi tidak ikhlas tidak sampai itu ibadah. Tetapi takwa, ikhlas, walaupun dia hanya berkurban hanya 1 kambing, karena berkurban itu harus kambing, nggak boleh ayam, nggak sampai itu. Nggak masuk pahala kurban. Kalau berkurban walaupun kambing bukan sapi, tapi kalau dia ikhlas maka insya Allah sampai kepada Allah pahalanya. Nah, kita lewat insya Allah itu sifat. Wa qala ta'ala. Ini diantara ayat di atas sampai di bawah. Ini ayat paling tasrih, paling pokok di dalam bab ini. Yang lain pokok semua, tapi ini paling pokok. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah in tukhfu, jika ini itu artinya jika tukhfu kalian sembunyikan apa fi sudurikum di dalam dada kalian, maksudnya adalah apa yang kita sembunyikan dalam hati. Kita nggak ungkapkan secara lisan, dalam hati aja. Dalam hati dia mengatakan, pokoknya saya mau mencuri, saya mau menikah, saya mau beristri 1, saya mau punya anak, saya besok mau kuliah, saya besok pokoknya tidak mau keluar rumah, pokoknya saya besok tidak mau sholat jamaah. Tidak ada yang tahu di semua ini, karena hanya dalam hatinya. Allah tahu nggak? Allah tahu, itu maksud. Walaupun kita sembunyikan, pasti Allah tahu. Di seluruh itu, atau kita tampakkan sekalipun. Dulu kita tampakkan. Kita melakukan apa itu? Sholat. Misalnya sholatnya 8 rakaat. Kenapa dia 8 rakaat? Karena di belakangnya itu ada ketuaannya, ada direkturnya melihat dia. Tapi ternyata dalam hatinya tidak ikhlas. Allah tahu ya. Bapak-bapak ibu sekalian hadir ke tempat ini, niatnya ini masing-masing berbeda datang. Ada niatnya datang di sini, wah ini betul-betul
mempelajari kitab kuning. Allah sudah catat itu. Ada niatnya datang, ini kan tugas saya sebagai DKM harus hadir. Tapi saya ngantuk sekali, nggak apa-apa lah yang penting. Allah tahu itu, Allah catat itu. Ada niatnya, mau ketemu dengan Ustaz nanti, karena sudah lama tidak ketemu. Walaupun nggak belajar, Allah tahu itu. Ada, ada itu. Ada tuh. Sepertinya saya mau hadir pengajian terus supaya dapat jodoh. Ada nggak? Allah catat itu. Ada juga. Jadi niatnya masing-masing datang ini Allah tahu, dan bisa jadi semua hadir berbeda-beda. Tetapi kita sebagai manusia tidak tahu. Kan begitu kan? Ya alhamdulillah, itu maksudnya ayat ini. Ya alhamdulillah, Allah pasti tahu. Nah itu semua itu kajian daripada ayat ini. Walaupun kita sembunyikan atau kita tampakkan, Allah itu tahu. Apalagi dicatat. Yang mencatat siapa? Siapa yang mencatat? Allah yang mencatat langsung atau Ustaz Saad yang mencatat sebagai orang jurnalis? Dia jurnalis mencatat. Siapa yang mencatat? Malaikat kan? Karena malaikat adalah merupakan putranya Allah, tapi dia melaksanakan tugas atas perintah Allah. Misalnya di dalam ayat, "Ma yalfizu min qawlin illa waladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Itu yang keluar. Apakah yang dalam hati dicatat juga? Kan di dalam ayat ini kan yang disebutkan yang keluar dari lisan saja, kan begitu ya? Itulah ada namanya di dalam ilmu usul fikih kiasun. Kias itu satu dalil tapi kena semua. Itu penting kita pelajari dalam usul fikih. Berarti yang Allah catat bukan hanya lisan saja yang keluar, kan begitu ya? Masa malaikat tidak mencatat orang yang lagi berkelahi, kan begitu ya? Masa tidak mencatat orang yang menggunakan tangan? Padahal dalam ayat ini hanya yang lisan saja. Nah, gitu, itu namanya dari ilmu usul fikih, itu adalah kias. Nah, semua dicatat. Berarti kalau lisan dicatat, perbuatan tangan dicatat, berarti juga perbuatan hati. Misalnya Ibu Sinta, Bu Sinta ya. Anggaplah Bu Sinta. Bu Sinta dalam hatinya benci kepada Ibu Sinti. Iya. Ibu Sinti kunci, pokoknya saya benci, tidak mau maafkannya. Dicatat oleh siapa? Mereka atid, kan begitu ya. Dalam hatinya pokoknya penuh kebencian, dosa tidak? Kan sepakat bahwa itu dosa, kan begitu kan ya. Tidak mau maafkan, itu dosa kan? Tidak maafkan. Tapi sudah dicatat itu. Sudah dicatat. Walaupun di dalam ayat Al-Quran yang disebutkan hanya apa? Lafaz yang keluar dari mulut. Nah itu pokoknya yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini berkaitan niat. Pokoknya hari ini kita fokuskan niat pembahasannya, ikhlas, niat dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ada waktu kita bahas bagaimana niat sholat, niat puasa kita bahas, kita pretelin hari ini kalau bisa. Tapi dibatasi waktunya. Sudah 7:30. Wa Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nafi' bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Wa kita singkat, dan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Ini panjang, tapi yang dimaksudkan hanya satu, Umar saja. Dan dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, siapa Amirul Mukminin? Umar. Abi Hafs, siapa itu Abi Hafs? Umar juga, bapaknya Hafs. Itu ya. Umar bin Khattab, siapa itu Umar bin Khattab? Ya Umar. Kan begitu. Bin Khattab bin Nufail. Kalau ada kata-kata bin, itu aslinya itu ibnu bin. Kita Indonesia kan pakai bin kan ya. Kalau bahasa Arab aslinya itu ibnu. Ibnu itu artinya anak. Misalnya beliau, siapa nama anak yang dia lahirkan dulu?
Misalnya Yasmin, lupa saya nama anaknya sesaat. Yasmin binti Sa'ad. Berarti Yasmin itu anaknya siapa? Sa'ad. Ini kita harus tahu ini. Ini belajar silsilah hadis begitu. Kita ambil secara singkat saja supaya kita tahu ini tidak pusing kalau membaca hadis. Nah, kalau ada seperti ini, Umar bin Khattab. Berarti Umar itu adalah anaknya siapa? Nah, anaknya Khattab bin Nufail. Berarti Khattab itu anaknya siapa? Anaknya Nufail, penting ya. Tapi kalau dicantumkan di dalam hadis, alifnya dihapus. Langsung benih saja, benih. Alifnya dihapus. Nah, ini kaidah di dalam bahasa Arab. Bin Abdul Uzza. Berarti Nufail anaknya adalah Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin, pokoknya dia kakeknya. Berarti kakeknya siapa? Kakeknya Umar. Ya, sekian berapa turunan itu kita hitung 1, 2, 3, mungkin ada 7, 10 turunan yang disebutkan di sini. Nah, Adin bin Ka'ab bin Ubaid bin Walid itu kakeknya Umar semua itu. Quraisy berarti orang Quraisy, berarti Umar itu adalah orang Quraisy. Nah, gitu ya, disebutkan nasabnya. Al-Adawi, dia berarti dia termasuk salah satu suku Al-Adawi. Sama dengan antum sekalian. Antum sukunya apa? Ja, berarti bahasa Arabnya apa? Jawi. Siapa orang Sunda? Berarti kalau dimasukkan dalam hadis berarti Sundawi. Astagfirullahaladzim. Ambil terakhirnya. Sunda ada bawahnya terakhir itu ya. Ya gitu. Makanya Padani, ya kan? Bugisi, begitu dicantumkan. Quraisy berarti Quraisy, orang Badui berarti Badawi. Orang Badawi. Orang Hadramaut berarti Hadro. Astagfirullah, Hadroni. Aduh. Nah, kalau orang mana itu? Orang Jawa tadi sudah ya, Jawi. Nah, begitu memang itu disebutkan. Orang misalnya Betawi. Misalnya Imam Bukhari. Berarti dia orang Bukhara, bukan Bukhara ya. Nah, orang Bukhara. Berarti dinisbatkan kepada daerahnya, berarti jadi Bukhari. Kan begitu ya, Bukhari. Berarti Ustaz Hanan sama beliau Umiwi berarti Betawi, boleh dipanggil Betawi. Begitu kan begitu, Bang Bukhari kan begitu. Karena orang Betawi. Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena merujuk kepada yang diridhoi seseorang. Sami'tu Rasulullah, insyaallah hari ini mudah-mudahan banyak yang kita dapatkan walaupun berkaitan dengan bahasa Arabnya. Karena targetnya begitu, kita dapat bahasa Arabnya, kemudian isinya, ilmunya, kemudian kita amalkan, kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Qala sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengarkan Rasul. Yang didengarkan siapa? Rasul. Yang mendengarkan siapa? Saya yang mendengarkan. Begitu ya. Berarti kan Umar kan? Umar yang mendengarkan. Yang didengarkan siapa? Rasul. Makanya Rasulullah itu fathah harokatnya. Saya ulangi supaya kita ini terus supaya tidak lupa. Rasulullah, karena Rasul yang didengarkan. Yang mendengarkan saya atau artinya Umar. Karena Umar yang mengatakan kola, dia yang berkata. Siapa yang berkata? Umar. Sami'tu Rasulullah yaqulu, mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu dengan niat. Karena itu artinya dengan, tergantung niat. Sengaja saya pretelling begini supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada orang lain kitabnya ini.
Ya karena saya sebutkan artinya apa penjelasannya nanti nggak nepel kalau di apa kita mau mengkaji. Bapak Ibu sekalian kalau sudah begitu bisa mengkaji juga ini kepada orang lain. Itu target yang keempat tadi. Innamal a'malu binniyati. Semua kalau ada bi harokatnya pasti kasro di akhir. Binniyati, nggak boleh binniyatu. Bil fas. Ayo semuanya supaya kita bil fas li pasti itu karena bi. Bi, ya semua harus kita tahu. Babun berarti bil ba bi, gitu ya. Kecuali nanti ada pengecualian. Innamal a'malu al-amalu ini mukadimah aja ini. Saya coba mau tes Bapak Ibu sekalian. Innama la ya'malu bil amal, bahwa innama itu tidak beramal di dalam ilmu nahwu. Al-amalu itu adalah mubtada, binniyati itu adalah khobarnya. Saya tanya, paham atau tidak? Saya tanya, paham atau tidak yang saya barusan? Tidak kan? Nggak mau jujur. Tidak kan? Karena itu berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, berarti bahasa Arab insya Allah kita bahas 50 tahun yang akan datang. Nah, tetapi sebagai mukadimah. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya likulli untuk setiap imrin seseorang ma nawa memperoleh apa yang dia niatkan. Nawa apa yang dia niatkan. Ini sudah dibahas juga, makanya saya coba mengkaji selain yang sudah dikaji di bab apa itu hadis arba'in kan gitu ya. Nah, saya mengkaji yang lain supaya tidak dibahas 2 kali. Makanya saya kaji riwayatnya dan lain sebagainya supaya tidak 2 kali. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmunya di sisi ini pada saat hadis arba'in yang lalu, kemudian kajian bersama saya mendapatkan ilmunya yang lain. Supaya tidak double. Innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya itu ila Allah wa rasulih, hijrah itu adalah bisa diartikan niatnya untuk beramal kepada Allah dan Rasulnya. Wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa kesimpulannya? Hijrahnya diterima. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya itu adalah lidunya, untuk dunia, yusibuha yang dia kejar, yang dia inginkan. Berarti keuntungan dia dunia yang dia harapkan. Awimro'atin yankihuha, atau perempuan yang dia nikahi. Nah, di sekalian 2 yang disebutkan, dunia yang dia kejar, yang kedua adalah perempuan yang dia nikahi. Ini lawan daripada apa? Akhirat yang tadi itu. Saya bertanya, orang yang mencari harta, mengejar dunia, dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Tergantung niatnya dalam hati. Kan begitu ya? Ada orang memang mengejar dunia tanpa ada ikhlas dalamnya, pokoknya dunia saja yang memperkejar diri, dapat pahala tidak? Tidak, kan begitu dalam kondisi begitu. Kecuali nanti ada rentetan berikutnya pada saat mencari harta, tapi setelah mendapatkan harta, oh ya dia sedekahkan harta itu, berarti pada saat mencari tidak dapat pahala, tetapi pada saat memberikan tadi itu infak sedekah, berarti dia dapat pahalanya di situ. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dapat double pahala? Ini double pahala. Bagaimana caranya supaya dapat double pahala? Pada saat mencarinya harta itu adalah dengan niat ikhlas, dan pada saat mendistribusi harta itu niatnya juga ikhlas, berarti dapat double kita. Pada saat mencari dan distribusi. Ada orang yang mencari harta, hadirin sekalian, dia nggak dapat pahala di situ karena dia mencari dunia saja, keuntungan dia sampai memikirkan untuk apa. Tapi pada saat distribusi dia juga mendapatkan pahalanya. Berarti begitu betul dengan hadis ini bahwa hijrahnya untuk dunia, dia dapat dunia kan? Dia dapat dunia, dapat mobil dan sebagainya. Dia mengejar perempuan, wah cinta mati sama perempuan tersebut.
Dulu bapak-bapak waktu mau menikahi istrinya, cinta mati nggak? Cinta nggak? Mau nggak cinta? Bilang aja dulu cinta, bilang aja cinta. Masa mau menikahi seorang tidak cinta ya? Oh mau menikahi cinta. Dapat nggak? Dapat kan? Kalau niatnya saat itu adalah pokoknya ngejar kecantikannya, pokoknya dunia karena ini, maka dia akan mendapatkan, tetapi bukan pahala bukan pahala niat dia dapatkan saat itu. Tetapi pas menikah dapat pahala nggak? Dapat pahalanya. Kemudian malam pertama dapat pahalanya, malam ke-100 dapat pahalanya. Pas Ustaz Sukurson atau Ustaz Hanan sudah berapa malam itu? Sudah 1000 malam, pahalanya sudah mau aja itu terus. Pak Haji Sirikno mungkin sudah 5000 malam. Kabarnya pengusaha ini Toski itu insya Allah pahalanya banyak. Sampai di mana tadi? Ini karena gara-gara bahas pahala ini. Gitu ya. Fa hijratu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia hijrahkan. Artinya adalah saya tergantung daripada niat. Muttafaq alaihi sihhati. Ini ada penting kita kaji ini karena bisa jadi belum sebelumnya. Muttafaqun ala sihhati. Dalam hadis itu artinya muttafaqun disepakati ala sihhati terhadap kesohihannya. Semua ulama, alhamdulillah 3 jam lagi, 3 menit lagi. Apa masya Allah, disepakati atas kesohihannya. Rawahu Imam al-Muhadditsin, dilewatkan oleh 2 imam muhaddis. Siapakah itu muhaddis? Saya bertanya sekalian, hadis yang barusan itu diriwayatkan oleh imam muhaddis. Ini disepakati kesohihannya. Siapa itu imam muhaddis? Kita sebutkan. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzilbah al-Ja'fari al-Bukhari. Siapa yang bisa tebak? Imam muhaddis yang pertama siapa? Yang disebutkan yang paling terakhir nama daerahnya Bukhari, itu nama daerah. Padahal nama aslinya siapa? Abu Abdullah. Itu nama asli Imam Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Muhammad. Jadi namanya ada Abu Abdullah adalah Muhammad. Imam Bukhari itu namanya Muhammad sebenarnya. Sama dengan nama Nabi Muhammad. Ismail, anaknya Ismail bin Ibrahim, anaknya Ibrahim bin Mughirah, anaknya Mughirah bin Barzilbah, anaknya Barzilbah al-Ju'fi al-Bukhari. Muhaddis yang kedua Abul Husaini Muslimun, bapaknya Husain. Siapa namanya bapaknya Husain? Muslim, Imam Muslim kan? Ini disebutkan langsung namanya Imam Muslim. Saya bertanya teka-teki, siapakah nama anaknya Imam Muslim? Bagus, sudah hebat ini. Sudah jadi hebat ahli hadis ini. Khusus yang ini tapi ya, sudah bisa menjawab pertanyaan saya dan sudah bisa menebak. Ini namanya silsilah sanad hadis. Masya Allah, bagus pengajian kita ini. Berarti Abul Husain Muslim. Siapa nama bapaknya Muslim? Siapa nama bapaknya Muslim? Imam Muslim. Sebutkan cepat. Al-Hajjaj. Siapa nama bapaknya Hajjaj? Muslim. Orang mana? Kusyairi. Beda Quraisy. Bisa Kusyairi. Ya, namanya Kusyairi. Gelar 4. Orang mana? Orang Naisabur. Nama daerah. Imam Muslim itu orang Naisabur, sedangkan Imam Bukhari itu adalah orang Bukhara, gitu ya, orang Bukhara. Radhiyallahu anhuma fi kitabihima, yang dirindoi di dalam 2 kitabnya, allazaini, yang dua-duanya huma asahhul kutubil musannafah, yang paling sahih, yang paling afdal di antara semua kitab-kitab yang dikarang.
musonaf itu yang dikarang ditulis. Berarti saya bertanya, semua di antara seluruh kitab hadis yang paling afdol kitab apa? Nah, kitab bukan kitab Bukhari Muslim, karena itu adalah nama orangnya. Ya kan? Kitab Bukhari, buku Bukhari. Nah, kitab apa kalau saya bertanya kitab apa? Kitabnya harus banyak. Kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukunya itu maksudnya. Jadi dua kitab yang paling afdol dari semua kitab hadis di dunia ini ada dua, yaitu adalah kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Nama kitabnya apa? Wah, ada hadiah nggak? Sasa. Hadiahnya apa ini? Ada kunci motor nggak yang mau disedekahkan? Nama kitabnya Kitab Sahih Bukhari dan Kitab Sahih Muslim. Makanya namanya Sahih. Karena kitab yang paling sahih. Hadiahnya. Masa kaca hijau ada hadiahnya. Nah, namanya kitab Sahih Muslim. Dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian beli kitabnya ini. Kitab Sahih Bukhari itu ada syarahnya. Namanya adalah kitab syarahnya apa? Siapa yang bisa jawab ini? Hadiahnya cukup. Bagus. Ini ada ulama juga di sini ternyata. Namanya kitabnya Fathul Bari. Siapa yang karang kitab Fathul Bari? Masya Allah, Ibnu Hajar. Ada alumni sudah di belakang yang menjawab. Ini pengasuh santri Al-Sarati kayak Insan Harian. Ibnu Hajar, siapa namanya Ibnu Hajar? Nama lengkapnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar orang apa? Bagus, orang Asqalani. Masya Allah, dapat hadiah-hadiahnya main. Berarti Masya Allah hari ini banyak yang kita dapat ini ya. Kita sudah tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti orang apa? Asqalani. Itu ilmu itu orang Asqalani. Nah, terakhir saya sebutkan karena saya dikasih waktu terbatas. Nah, syarat menjadi muhaddis